Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara penyerahan sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Andin selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Inspektur 1 Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terhormat staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antara Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terhormat Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang terhormat Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 3 Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dan yang terhormat seluruh hadirin pada undangan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini dibuka, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Adapun susunan acara yang akan kita lalui dan ikuti dalam kegiatan penyerahan sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat ucapan selamat datang Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang kelima sambutan oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, yang keenam sambutan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang ketujuh, penyerahan sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, didampingi oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Inspektur 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian BPN Provinsi DKI Jakarta. Acara yang ke-8 yaitu sambutan Sekretaris Jenderal KKP. Dan yang ke-9, penyerahan piagam penghargaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang ke-9 foto bersama, yang ke-10 penutup, dan yang terakhir adalah ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini marilah kita bersama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sayuti. Kepada Bapak Sayuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara kegiatan pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Perkenanlah kami memimpin doa berdasarkan ajaran Islam. Bagi yang beragama lain kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mazida wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Maha Agung, ya Rahman, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan penyerahan sertifikat tanah Politeknik Alih Usaha Perikanan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah pelaksanaan penyerahan sertifikat ini sebagai ibadah kami dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah penyerahan sertifikat ini sebagai perkumpulan rasa syukur kami yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya penyerahan sertifikat ini bisa menjadi momentum buat kami untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kami, terutama untuk mencetak generasi kelautan dan perikanan yang handal, tangguh untuk masa depan bangsa kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan, perkuatkanlah persatuan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak Engkau dengar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau biarkan di tempat ini ada dosa kecuali Engkau ampunkan, dan adanya kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan adanya kebodohan kecuali Engkau beri kami ilmu, dan adanya sakit kecuali Engkau sembuhkan, dan adanya aib kecuali Engkau tutupi, dan juga hajat-hajat kami di dunia kecuali Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu ucapan selamat datang oleh Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kepada Bapak Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipersilakan.
Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antara Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami hormati, dan Bapak Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan yang kami juga hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat Eselon 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi dan Menengah yang juga hadir pada hari ini, seluruh sivitas akademika Politeknik Alih Usaha Perikanan, serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan selamat datang di kampus kebanggaan kita semua di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Bapak Sekjen, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan bahwa Politeknik Ahli Usaha Perikanan saat ini menjalankan visi serta misi untuk menuju World Class Fisheries Vocational University. Dengan branding yang kami angkat saat ini sebagai kampus industri dan juga bisnis perikanan, peduli mutu dan terobosan inovasi yang dilakukan menjadi slogan yang tidak terpisahkan dari institusi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Melalui penguatan kegiatan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Bapak Sekjen, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan bahwa sampai saat ini sebanyak 1.468 taruna-taruni sedang menempuh pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan 6 program studi. Yang pertama adalah program studi teknologi penangkapan ikan, program studi permesinan perikanan, teknologi aquaculture, pengolahan hasil perikanan, dan penyuluhan perikanan. Dan penguatan-penguatan ini kita juga disupporting oleh 2 instalasi, baik yang ada di instalasi praktek lapang kelautan dan perikanan Serang, maupun juga di instalasi praktek lapang komunikasi dan penyuluhan perikanan Bogor. Dari 1.468 peserta didik kami, Pak Sekjen, sekitar 60% merupakan putra-putri pelaku utama perikanan, Pak. Dari anak-anak nelayan yang tidak mampu, dari anak-anak nelayan, anak-anak pembudidaya, pengolah ikan, dan juga petambak garam. Nah, tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini turut mendukung berbagai program dan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Sekjen, kami juga laporkan bahwa Politeknik Ahli Usaha Perikanan saat ini juga menyelenggarakan program magister terapan, dan tentunya dari program studi yang ada hanya 1 program studi saat ini, kita akan mengembangkan menjadi 3 program studi, Pak Sekjen. Kemudian juga alhamdulillah pada saat ini juga proses untuk profesor terapan, Bapak. Jadi profesor terapan ini untuk mendukung pembukaan program doktor terapan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga
tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Staf Ahli Menteri, Bapak Inspektur Jenderal, dalam ini Wakil Pak Inspektur 1, Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, beserta jajaran, kemudian juga Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta jajaran, dan juga para pimpinan kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Universitas Akademika Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dan juga Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga di awal memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, izin Pak Sekjen kami dapat memulai langkah pada hari ini untuk mengembangkan institusi Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini sebagai sewindo pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dwi Budi Martono, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Pak Sekjen dan seluruh jajaran dan kawan-kawan dari Kanwil maupun Kanta. Pertama-tama mau pengakuan dosa nih Pak Sekjen. Mohon maaf sekali saya tadi pagi itu tenis Pak dari jam 6. Terus pamer dengan kawan-kawan di PLT, kebetulan saya pengurus PLT, dengan kawan-kawan di Setnek, itu kita pamerkan teknologi terkini kita Pak, yang tadi saya pamerkan ke Pak Sekjen juga. Ternyata lupa waktu. Wah, sudah jam sekian. Bisa ini kan sekalian nggak kalau misalnya ditampilkan teknologi kita untuk kita ini kan ke kawan-kawan semua, kita pamerkan. Cukup bagus Pak, dan kita setelah capaian ini ingin mimpi. Jadi seluruh tanah di DKI ini alhamdulillah berkat kerja keras kawan-kawan kantor pertanahan dan sejak 2017 Pak Presiden Jokowi ingin mensertifikatkan seluruh bidang tanah, 2 juta lebih Pak tanah di DKI sudah kita petakan. Namun ada banyak tantangan di DKI ini Pak, ternyata Pak Sekjen dan Bapak-Bapak sekalian, yang susah adalah legitimate versus legal, termasuk tanah kita ini. Legitimate versus legal itu di DKI hampir 300 ribuan bidang tanah. Dan ini menahun. Legitimate itu biasanya selain ini itu kampung-kampung yang dikuasai masyarakat sebenarnya aset. Nah itu kita kesulitan sekali bagaimana aset-aset kementerian, aset-aset Pemprov, aset-aset TNI yang dikuasai oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak lain, sebagaimana kalau ini diklaim pihak lain. Nah ini yang sangat menyulitkan untuk pensertifikatan tanah di DKI, mayoritas karena klaim pihak lain. Demikian juga ini, dan alhamdulillah berkat kebersamaan kita, keberanian Pak Kakan, Pak Sigit, Pak Dr. Sigit nih Pak, Pak Kakan yang dari tahun 62 tuh Pak, kita ini terus Pak Sigit ini beserta kawan-kawan di Jakarta Selatan berani ngambil keputusan tuh ini hak pakai untuk kementerian.
bukan punyanya Pak Sekjen, bukan punya Pak Menteri, bukan Bapak Ibu semua, tapi ini milik ini. Nah, kemudian Pak Kakan dan kawan-kawan berani menerbitkan sertifikat itu. Kenapa hak pakai? Sekaligus saja saya ingin berbagi wawasan Pak, untuk saya nanti ingin sedikit panjang sedikit nggak apa-apa Pak ya, karena saya punya unek-unek mumpung ketemu Bapak. Merin Kadaster, nanti saya ingin bagaimana Merin Kadaster Pak. Pak, hak atas tanah itu sumber kesejahteraan, termasuk tanah plat merah. Kalau bisa ini kan hak pakai. Kalau hak pakai hanya sekedar untuk digunakan Bapak untuk politeknik misalnya. Tapi misalnya ingin dimonetisasi atau ingin dikerjasamakan dengan pihak lain, misalnya Pemda atau beberapa PU, itu diberikan bukan hak pakai, tapi HPL, hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini adalah tanah aset pemerintah yang bisa dikerjasamakan secara legal dengan pihak lain. Nah, misalnya di Kemayoran, misalnya di ITC Mangga 2, misalnya kenapa bisa begitu? Karena di atas HPL bisa diberikan HGB, Pak. Nah, di HGB itu bisa disekolahkan. Nah, HGB banyak dipahami sebagai hak atas tanah. Makanya yang masih HGB untuk rumah segera hak milik kan. Dan itu kita permudah. HGB itu sebenarnya semacam konsesinya. Nah, yang masih rancu bias harus kita sama-sama mengerti, sama-sama sampaikan adalah misalnya HPL itu tanahnya aset sini, aset kementerian. Itu tanahnya, sekali lagi tanahnya. Namun ketika dikerjasamakan dengan pihak ketiga ada HGB pihak ketiga yang kemudian HGB ini bisa hak tanggungan. Yang diagunkan itu konsesi HGB-nya, bukan tanahnya. Sehingga yang perlu kita engineering adalah teknik pencatatan di neraca. Jadi jangan sampai satu tanah tercatat di dua pembukuan, itu yang pasti kena BPK. Sehingga ketika HPL kosongan belum dikerjasamakan, itu dicatat sebagai mungkin aset, mungkin ahli-ahli akuntansi lebih ini. Nanti ketika HGB di atas HPL ini apakah liability atau apa yang pas dengan perjanjiannya. Nah, dengan begitu saya ingin ini Pak Sekjen, seandainya laut, hutan yang itu sekarang masih terpisah dengan tanah. Padahal sebenarnya kan kontinuum nih Pak. Kontinuum. Seandainya itu bisa diterbitkan sertifikat. Kalau mau dikerjasamakan HPL, kalau nggak dikerjasamakan hak pakai, misalnya laut mana yang bisa dikoordinatkan Pak Sekjen, itu diberikan HPL. Nanti ada kabel-kabel itu Bapak kasihkan HGB, bisa jadi monetisasi itu Pak. Demikian juga aset-aset Bapak yang lain. Yang ini kenapa pemerintah negara kita membedakan beberapa hak sejak UUPA Pak. Jadi kita ada 3 macam hak Pak. Jadi hak yang sebelum UUPA itu ada hak barat, yang lawan kita ini hak barat Pak, yang kemarin ini, yang mengaku Igendom Pak ya. Nah, itu hak barat dan bekas adat. Dan setelah UUPA itu ada beberapa hak milik, HGB, hak pakai itu. Kemudian setelah UUPA timbul beberapa hak baru setelah perkembangan ekonomi ini, ada HPL, itu baru Pak. Kemudian akan ada lagi malah ada hak ruang atas tanah, ruang bawah tanah, kan ada MRT, ada macam-macam ini Pak. LRT itu untuk memberi kepastian hukum tentang hak atas tanah, dan ini akan berkembang terus. Nah, ini kalau pengelola aset bisa mengerti hak-hak ini, yuk kita sama-sama kita beri kepastian dan diberdayakan aset ini agar lebih memberi manfaat pada negara kita. Terakhir Pak, aset yang bisa kita sertifikatkan kalau KPK Pak itu selalu pakai istilah yang bisa diselamatkan Pak, termasuk BPK. Kalau sudah bisa terbit sertifikat. Di sini 6, sekian hektar itu hampir 900 sekian juta Pak nilai tanahnya saja di luar bangun. Jadi hampir 1 triliun yang bisa kita selamatkan. Ini kan luar biasa banyak bagi
ini, Pak. Nah, kita menanti aset-aset pemerintah yang lain mumpung Pak Kakaknya berani nih, Pak. Ini ya, jadi memberi apa kepastian. Jadi saya boleh Pak ya, saya tantang begitu Pak ya, gitu. Saya tantang apakah masih ada aset-aset, bahkan aset-aset keluarga besar yang pribadi yang tidak bersengketa, Pak. Silakan Pak, karena apa? Memang tugas kami memberi kepastian. Itu most wanted di sini nomor teleponnya Pak Kakan ini, mungkin silakan dibagi sebagaimana nomor telepon saya bagi kemana-mana bagi Pak Menteri, karena sebagaimanapun tugas pokok kita memberi kepastian hukum supaya tanah-tanah baik tanah pemerintah maupun tanah masyarakat bisa segera bersertifikat. Sekali lagi tantangan terbesar adalah klaim pihak lain. Jadi klaim pihak lain ini yang harus sama-sama kita pelototi, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Demikian Pak, ini saya sekali lagi selamat dan kami tantang untuk ini, karena dari tahun 62 Pak ya, ini mirip-mirip dengan Monas Pak Sekjen. Monas itu sejak berdiri sampai dengan akhir tahun 2021 baru bisa bersertifikat tuh Pak. Jadi Monas tuh Pak. Nah ini juga. Jadi kami sangat bersemangat dan sekali lagi minta maaf atas keterlambatan saya tadi, hanya karena ingin pamer hal baru tadi terlalu semangat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didampingi oleh Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Inspektur 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan Perikanan, Bapak Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian BPN Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Bapak dipersilakan. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Antam November, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya
baru kenal nih, saya hormati, saya banggakan nih Pak Kakanwil. Selamat datang Pak di sekolah kami. Para pejabat eselon 2 dan 1 ya di lingkup KKP, selamat datang. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, doktor ini saya lihat, doktor luar biasa, tanda tangannya ada, itu sejarah Pak. Dan para hadirin yang berbahagia, pertama-tama puji syukur, selain kami diberi kesehatan, kita semua diberi kesehatan bisa hadir, juga puji syukur akhirnya masalah tanah ini selesai juga. Jumat barokah luar biasa. Langsung Kak Kandul yang menyerahkan ke saya. Sebetulnya bukan saya Pak, kepala badan kemarin, enggak saya. Enak aja loh. Itu bahasa saya nggak kurangi, nggak saya tambah. Enak aja loh, saya. Itu kan. Itu Bu Tini yang saya tahu dari mulai saya masuk itu berjuang. Berdiri Bu Tini. Ini kepala biro hukum. Kepala biro hukumnya. Dan yang pasti bukan Bu Tini sendiri, ini tim KKP dengan tim dari Badan Pertanahan. Luar biasa, terima kasih kerjasamanya. Seperti kita saksikan bersama, penyerahan sudah dilaksanakan. Saya bisi-bisi tadi, bisa disekolahin nggak ya gitu kan? 1 triliun, luar biasa untuk menyelamatkan keuangan negara. Ada barang milik negara, luar biasa. Nggak ada kata lain Pak, saya bahagia sekali. Tadi pagi saya sarapan Pak di penginapan, kebetulan ada kegiatan, ketemu sama kepala UPT Pangkalan PSDKP, ngobrol. Bapak mau kemana? Saya mau langsung ke sini Pak, mau penyerahan sertifikat. Ternyata dia lulusan sekolah sini Pak. Oh berarti Pak selama ini saya sekolah di tempat yang bermasalah katanya. Wah udah ya, tadi saya ketemu sama siswa-siswa, jadi mereka akan pasti lebih senang. Dan mudah-mudahan ini kalau bisa nanti disiarkan. Karena banyak Pak, sekarang ini instansi, lembaga pemerintahan, kementerian, KL lah, itu yang seolah-olah ini tanah dari agendom lah, dari tanah adat lah, banyak sekali yang ribut di mana-mana. Bapak mungkin lebih tahu Pak ya, di Ambon itu bandara aja dituntut. Bandara, ada beberapa bandara yang dituntut. Selanjutnya, kalau hakim nggak ada ya, di sini ada hakim, nggak ada ya. Terus terang aja, saya juga ingin berterima kasih kepada hakim yang sudah menjatuhkan putusannya dengan seadil-adilnya. Amin. Saya berharap dengan keluarnya sertifikat Politeknik AUP tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Pak, tadi saya lihat Pak ya, di sini apa adanya nggak apa-apa. Kita itu nggak bisa, harus kami dorong juga. Kalau di sekolah kehakiman di pertanahan, waduh malu kita betul, ya kan? Luar biasa di tempat-tempat lain, kecuali di sini. Nah, tolong dengan adanya sudah bersertifikat, kebanggaannya, semangatnya tunjukkan bahwasanya kita bisa seperti mereka yang bagus-bagus. Saya berharap sekali murid-murid kami di sini semangat, masih muda bisa jadi dokter, ya kan? Karena gizinya bagus gitu. Kalau gizinya nggak bagus, nggak bakal pinter-pinter tuh. Kayak saya pendek terus gitu. Untung aja zaman dulu memang passing grade-nya turun. Kalau saya sekarang bersaing nggak bisa ikut anak-anak muda sekarang. Karena makannya kurang bergizi. Betul nggak Pak ya?
Betul, kan kalian angkatan di bawah saya semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada jajaran Badan Pertanahan yang luar biasa telah melegakan kami, membantu kami, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim KKP yang sudah bahu-membahu bersama-sama sehingga sertifikat hari ini bisa kita terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu para hadirin, acara selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, baik. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk ke penghujung acara, kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, diperkenankan untuk maju ke depan untuk dilakukan sesi foto bersama. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.